Baik, Assalamualaikum Pak Teddy, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Dalam keadaan sehat ini. Alhamdulillah sehat terus ya Pak. Ya Pak, alhamdulillah walaupun banyak tugas, tapi tetap dilaksanakan dengan enjoy. Seperti Betul itu Pak. betul. Memang sebagai guru itu kita harus fight terus ya, tetap sehat, semangat Pak. ya. Semangat, jangan sampai kendor. Yang penting tugas selesai. Udah itu ya. Ya tinggal nanti kita bagaimana menyusun rencana selanjutnya ke depan. Itu Pak. Baik baik. Bagaimana kondisi sekolah Pak Teddy saat ini di awal tahun pelajaran sekarang? Untuk hari ini alhamdulillah ya berjalan lancar, dalam keadaan baik. Tahun ini ada peningkatan siswa baru ya, yang tadinya cuma 6 kelas, sekarang alhamdulillah sudah meningkat menjadi 8 kelas. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dari 7 desa itu semuanya itu sudah ada 8 kelas. Alhamdulillah, jadi di sekolah keadaan sangat baik-baik saja. Siswanya juga baik ya, mungkin adalah yang sedikit-sedikit ya, guru dengan apa sekolah berjalan dengan lancar gitu ya, terjalin komunikasi yang lancar. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Semangat ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Teddy pada kesempatan ini. Kira-kira apa yang atau topik permasalahan apa yang ingin dibahas pada kesempatan ini? Oh, jadi begini ya Pak. Sekarang itu memang khususnya kedisiplinan siswa ya Pak. Tapi saya yang menyorotinya tentang siswa laki-laki ya Pak. Siswa laki itu yang sering keluar setelah pergantian jam. Ya, jadi intinya dengan alasan keluar ya, dengan alasan pergi ke toilet ya, tapi secara ya dengan 3 orang, bahkan sampai ada yang dengan 5 orang dalam satu kelas itu. Jadi seperti itu. Baik. Berarti masalah yang Pak Teddy hadapi saat ini kebiasaan anak yang ke toilet bareng-bareng atau rame-rame seperti itu ya? Iya. Kira-kira menurut yang analisa Pak Teddy, faktor apa penyebab hal itu terjadi? Ya, setelah saya analisa ya Pak, memang siswa ini ya kemudian faktornya mungkin ya karena gerah. Kalau saya tidak, memang tidak ada AC ya, tidak ada kipas angin. Jadi bisa saya kira ya, itu yang faktor pertama ya. Faktor kedua kemungkinan dari bawaan dari anak tersebut ya, karena dia sering keluar ya, maksudnya sering keluar di sini ya karena terbiasa di SD mungkin ya Pak. Jadi masih saja ya di SMP-nya juga ya sering gitu. Jadi belum berani misalnya untuk ke toilet 1 orang. Nah, setelah saya analisa seperti itu. Baik ya. Berarti itu secara tidak langsung kebiasaan lama yang sejak SD kemudian dibawa kebiasaan itu ke tingkat SMP kan Pak ya? Ya. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Penanganannya saya memang sudah berbicara terhadap anak tersebut, jadi supaya bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Kalau kemudian yang kedua, ini dapat mengganggu kelas lain yang sedang belajar karena berisik. Kadang ke daerah juga kan sekitar 3 orang lah, jadi itu akan mengganggu konsentrasi belajar dari siswa di kelas lain. Seperti itu Pak. Ada saja sih Pak, faktor mungkin yang ada di rumah ya, mungkin biasa. Pandangan Bapak itu apakah berpengaruh mungkin faktor lingkungan atau kebiasaan di rumah yang dibawa ke sekolah oleh anak?
keluar malam kayaknya ya seperti itu. Jadi di dalam sekolah jadi dia tidak betah di dalam kelas seperti itu. Ya mungkin saja jadi kebiasaan di rumah misalnya sering main malam, pulang malam, atau bahkan setelah saya menanyakan ke teman-temannya kayak itu ya kan ada anak yang suka pulang sampai larut malam. Nah mungkin dan kebiasaan itu dibawa ke sekolah. Nah jadi di sekolah itu jadi dia pengennya main seperti itu. Ke toiletnya mah ya tidak, ya paling satu orang tapi yang lain nunggu gitu. Baik, baik. Kebiasaan seperti itu dilakukan oleh kelas tertentu atau mayoritas kelas, Wan? Kelas tertentu sih, biasa kelas tertentu yang sering, tapi ya gitu terkadang diikuti sama kelas yang lain ya, paling juga antara ada 2 atau sampai 3 kelas. So, tapi yang lainnya masih bisa saja. Nah ini yang menjadi permasalahannya kan. Kalau yang sering mah ya misalnya dari kelas 7A ya yang sering itu berulang balik ya, tapi kelamaan ya akhirnya menular ini. Jadi ketika itu ya sudah itu nggak boleh Pak, itu Pak kenapa kelas itu rame-rame. Nah jadi anak suka membalikan ini ketika aja itu bawa perbuatan itu. Nah ya jadi untuk saya penanganannya yang lebih intens seperti itu Pak. Iya. Biasanya anak-anak lakukan di jam-jam tertentu atau saat istirahat atau mungkin di saat pembelajaran berlangsung. Itu biasa yang dilakukan biasanya pergantian jam Pak. Jadi kalau misalnya sudah berlangsung mungkin bisa ya Pak, ada bapak gurunya paling misalnya 1 orang. Nah ini mah ketika guru sudah selesai di kelas itu untuk mengajar, nah ada kesempatan kan guru keluar pindah kelas, nah dia cepat-cepat dengan temannya langsung ke toilet seperti itu, jadi ke toilet rame-rame. Nah sedangkan kan yang misalnya di kelas ada gurunya kan pasti itu otomatis itu akan merasa terganggu. Betul. Apakah mungkin hal itu terjadi karena adanya keterlambatan guru masuk kelas atau bagaimana Pak? Ya bisa saja ada keterlambatan guru ya. Jadi bukan guru ada di ruang guru ya Pak, tapi kemungkinan tanggung menyampaikan materi. Nah kemudian ada kesempatan ya. Jadi anak itu mungkin gurunya masuk kelas itu telat, tapi dia tanggung di kelas yang lagi dia ajar seperti itu. Selama ini kan Pak Teddy sudah memberikan pembinaan secara personal gini ya. Mungkin ada upaya lain yang Pak Teddy melibatkan guru lain untuk masalah ini. Saya sudah Pak berkomunikasi dengan guru lain. Pertama itu dari guru piket ya. Jadi itu guru piket setelah pergantian jam sudah saya berkomunikasi untuk mencegah kira-kira anak yang misalnya keluar seperti itu ya. Nah di samping itu juga dengan guru mata pelajaran yang lain, misalnya ketika ada jamnya kosong, supaya anak tersebut dapat dinasihati apabila di stop lah, jangan terlalu ramai-ramai ke toilet itu. Upaya yang dilakukan jadi luar biasa mungkin tinggal nunggu bagaimana komitmen dan dukungan atau kolaborasi dari warga sekolah lain. Kira-kira perlu dukungan siapa saja selain sesama guru? Ya ada misalnya dari bantuan dari OSIS ya, bisa ketika ada itu. Kemudian saya juga perlu berkomunikasi dengan orang tua, jadi saya akan memanggil orang tua untuk bekerja sama yang suka sering ya, karena kan ada anak tertentu yang sering dengan temannya ya itu bertiga setiap mereka. Nah, mungkin
penanganannya saya akan diajak dan komunikasi dengan orang tua tersebut. Jadi bahwa anak bapak ketika di dalam kelas ini setelah pergantian jam pelajaran suka keluar ke toilet secara beramai-ramai ya, dan mengganggu kelas yang lain. Kadang lewat belakang suka kacanya seperti di ya Pak, di pukul-pukul seperti itu. Yang kemudian penanganannya ya bisa dengan komite sekolah gitu ya Pak. Jadi kadang-kadang suka komite sekolah suka ada suka sekolah ya, walaupun tidak itu ya, nanti saya seperti ini. Jadi dia saya akan mengajak diskusi berarti dengan anak tersebut, orang tua sama komite juga dengan kepala sekolah gitu Pak. Baik, luar biasa ya. Berarti kolaborasi yang dilakukan di sekolah PTD sudah berjalan dengan baik. Tapi saya ingin bertanya, mungkin sejauh mana efektivitas, komitmen dan kolaborasi yang dilakukan di sekolah PTD, terutama dalam hal kedisiplinan siswa ini. Ya memang sudah dilaksanakannya Pak. Mungkin tadi melalui pendekatan persuasif ya. Jadi bagaimana anak tersebut, jadi saya diajak ngobrol, intinya pengen kejujuran kenapa gitu ya. Kalau saya kan tadi sudah menganalisa seperti anak, tapi kan kalau misalnya berbicara dari hati ke hati kan pasti itu atau akan timbul ya pengakuan jujur dari anak, bahwa misalnya anak ini kenapa kamu setiap pergantian pelajaran sering sekali ke toilet ya, jadi sering itu ya. Kemudian upaya-upaya yang lain ya, misalnya ya dengan penekanan ya, memang sih salah kalau kita melarang anak ke toilet, tapi kan kalau benar-benar ke toilet ya Pak ya, itu boleh tuh. Misalnya kalau itu ditahan, kalau memang anak benar ya itu boleh. Kalau berbohong kan itu nanti kita yang kena, berarti nanti bisa anak kita sebut terkena penyakit. Nah itu ya. Ya kemudian dengan yang tadi saya katakan sudah dengan piket memang sudah maksimal ya, tapi kan piket di sekolah saya 1 orang, jadi kelilingnya juga kan lumayan luas ya, jadi terkadang tidak terkontrol. Tapi saya misalnya suka meminta dengan penjaga sekolah ya, jadi untuk melarai. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau ada toiletnya, ada misalnya ada yang jaga, misalnya anak tidak terlalu ramai ya, tidak sering seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi poin utama dari masalah ini sebenarnya kejujuran ya Pak, kejujuran siswa sejauh mana dia merasa jujur terhadap hal-hal yang dia rasakan sebenarnya. Mungkin itu menjadi masalah juga bagi saya sendiri. Kira-kira hal apa untuk membiasakan anak berbuat jujur mungkin Pak? Mungkin Pak Teddy punya ide-ide tertentu. Ya kalau misalnya untuk anak berbuat jujur ya tetap ya itu harus bicara dari hati ke hati. Kalau anak misalnya dipanggil ke ruang guru misalnya pasti tidak jujur, dia terbelit-belit. Nah biasanya saya juga ke ruang BP bicara dari hati ke hati dengan terbuka, tidak ada guru yang lain yang tahu, hanya misalnya kamu dengan bapak seperti itu ya. Jadi, supaya anak itu biar ada anak pasti akan, kalau sering terus ya dengan perkataan lembut pasti dia akan mengaku dengan sendirinya akan berkata jujur. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya agak terlalu keras kan pasti anak tidak akan jujur ya. Tapi kalau misalnya dengan lembut ya, apa keinginan dia jadi untuk bicara seperti itu pasti dia akan berkata jujur. Baik Pak. Baik Pak Teddy, sangat luar biasa. Saya mencatat beberapa konsep inti dari pembicaraan ini. Jadi yang pertama Pak Teddy mengalami sedikit permasalahan mengenai kedisiplinan siswa ya, dengan adanya kasus anak pergi ke toilet secara rame-rame.
Dan masalah kedisiplinan ini akar utamanya adalah masalah kejujuran dari siswa itu sendiri. Upaya yang sudah dilakukan Pak Teddy luar biasa, sudah melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan hal yang saya garis tadi perlu adanya pendekatan terhadap anak secara personal agar siswa tersebut bisa berperilaku jujur gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Teddy ya. Iya Pak. Iya. Terakhir nih Pak. Mungkin apa yang atau pelajaran apa yang Pak Teddy bisa ambil dari percakapan kita saat ini? Ya intinya ya Pak, saya udah tahu berarti untuk penanganan ada alternatif solusi ya Pak untuk penanganan anak seperti kemudian gitu merasa jelas ya dari percakapan saya dengan Pak Asep ini ya, jadi mungkin ke depannya ada poin-poin atau ada punishment ya Pak, misalnya ada poin ini kamu sering misalnya ini kamu poinnya seperti itu, atau bisa saya akan menerapkan misalnya restitusi ya seperti itu Pak, jadi supaya anak tidak mengulangi seperti itu. Dan memang ini ya akan saya terapkan ya bisa ini ya, mungkin kedepannya akan berhasil dan meminimalisir ya. Boleh ke toilet ya, tapi nanti saya akan terus menghimbau ke seluruh siswa misalnya ke toilet itu hanya satu orang atau perempuan misalnya dengan 2 orang, jangan terlalu ramai ya, misalnya setelah pergantian jam atau menunggu supaya tidak ada salah paham dengan guru yang jam berikutnya ya, minimal harus minta izin dulu ke gurunya atau menunggu guru, atau boleh nanti misalnya gurunya misalnya matematika silakan hubungi untuk meminta izin itu. Nah ini ya bisa diambil dari percakapan itu ya, kedepannya ya akan seperti mungkin akan selalu menghimbau akan secara berkelanjutan ya, kayak penanganan anak ini memang sebenarnya bukan masalah kebiasaan, tapi yang kebiasaan di mana ya, jadi tidak terlalu berat, tapi ini akan berat sekali apabila tidak di penanganan secara serius seperti itu Pak. Betul. Baik Pak Teddy, tepat sekali bahwa masalah sekecil apapun harus segera kita selesaikan dan cari solusinya karena ketahui masalah yang besar justru berawal dari hal-hal atau kebiasaan sederhana. Baik Pak Teddy, terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Pak Teddy saat ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Ya, dan bisa menjalankan aktivitas sekolah dengan maksimal upaya pelayanan terhadap siswa. Ya, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Teddy. Ya, saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melakukan refleksi dari kegiatan coaching tadi. Ya, jadi tadi Pak Teddy sebagai coach dan saya sebagai coaching. Secara umum proses percakapan coach sudah menerapkan Aluttirta ya Pak. Jadi Pak Teddy sudah memberikan penjelasan tujuan, permasalahan, ide serta solusi yang ada. Saya sebagai coaching juga sudah berusaha menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada Pak Teddy, dan Pak Teddy juga bersikap terbuka ya terhadap permasalahan yang ada. Ketika ada ide atau solusi yang terjadi dalam pernikahan berawal dan muncul dari Pak Teddy sendiri. Jadi saya sebagai coach ya hanya sebatas menggali dan mengarahkan saja serta menguatkan seperti itu.
Ya mungkin sekarang refleksi dari Pak Tedinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk refleksi diri saya ya, mungkin memang saya sudah tadi ya benar katakan Pak Asep, sebagai coach saya sudah bertanya ya, bertanya yang membuat ya, kemudian hal-hal menanyakan hal-hal terkadang lupa ya, ini mana-mana dulu ya yang harus ditanyakan ya, dan solusi maksud saya penanganan solusinya mana dulu nih yang baiknya, ini apa yang bagusnya ya. Kemudian terkadang untuk rencana tidak lanjutnya kan sesuai, tapi apabila dijalankan dengan secara kontinu kan itu akan permasalahan akan cepat terselesai ya, seperti tadi ya pendekatan persuasif ya. Nah, dalam latihan coaching ini ya, jadi saya menekankan ya, pertama kan saya sangat termotivasi apa, jadi sebagai pembelajaran ya, kemudian dapat memperoleh solusi dan alternatif dari permasalahan yang ada ya, seperti itu Pak.